Halo, hai semuanya, selamat datang di Bacain Dong. Bantu channel ini berkembang dengan like, komen, subscribe, dan share. Semoga video ini bermanfaat untukmu. Selamat mendengarkan. Roa Malaka. Kawasan Roa Malaka atau Rua Malaka dewasa ini menjadi sebuah kelurahan. Kelurahan Roa Malaka termasuk wilayah Kecamatan Tambora, Kota Madia, Jakarta Barat. Mengenai asal nama kawasan itu ada dua pendapat. Pertama berasal dari kata rawa dan malaka, sebuah rawa dengan pohon malaka yang buahnya dapat dimakan. Hal itu masuk akal karena kawasan tersebut zaman dahulu memang berawa-rawa, sedang pohon malaka dapat tumbuh di dataran rendah. Keterangan lain menyatakan bahwa kawasan tersebut dikenal dengan nama Roa Malaka karena pernah dijadikan tempat pemukiman orang-orang Portugis yang ditawan di Malaka. Setelah kota tersebut pada tanggal 1 Januari 1641 direbut oleh Belanda dari orang-orang Portugis yang menguasainya selama 130 tahun. Sebagian besar orang-orang Portugis yang ditawan ditempatkan di Nagapatman, pantai barat India. Sebagian lagi ditempatkan di Batavia. Golongan atas dari tawanan perang itu termasuk mantan gubernur Malaka, Dom Luis Martin de Sousa Cicero. Ditempatkan di Jonkhersgracht yang pada zaman itu terbilang daerah pemukiman elit. Jonkhersgracht kemudian dikenal dengan sebutan Rua Malaka atau Jalan Malaka. Rua Malaka lambat laun berubah pengucapannya menjadi Roa Malaka. Pada masa pemerintahan Van der Kepelen, Jonkhersgracht diuruk mungkin karena proses pendangkalannya makin cepat sehingga menimbulkan genangan-genangan air yang menjadi sumber penyakit. Salemba adalah kawasan antara Jalan Keramat Raya dan Jalan Matraman Raya. Di kawasan Salemba terdapat beberapa nama tempat yang diawali Salemba, seperti Salemba Beluntas, Salemba Tengah, Salemba Utan Kayu, dan Salemba Tanah Padri. Pada peta abad ke-19 dan peta awal abad ke-20, kawasan Salemba bernama Struiwich atau Salemba Besar. Wilayahnya terbentang dari Kali Ciliwung di sebelah barat sampai Kali Sunter di sebelah timur. Dari pemakaman orang-orang Tionghoa atau Sentiong di sebelah utara sampai kebun kayu manis milik tanah partikelir solutit di sebelah selatan. Dinamai Struwich yang dapat diartikan kawasan Struis karena tuan tanah pertamanya adalah Abraham Struis, seorang mantan pejabat pada kompeni yang kaya raya. Tanah itu kemudian diwariskan kepada anaknya, Anna Struis, yang menikah dengan Johan van Hoort, seorang pejabat tinggi kompeni di Batavia. Menurut resolusi tertanggal 22 Oktober 1699, kawasan Struwich menjadi milik Johan van Hoort yang menjual sebagian daripadanya kepada Domine Kizenga seharga Rp5.000, termasuk 330 ekor sapi dan sejumlah perlengkapan rumah tangga. Bagian yang dibeli Domin tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Tanah Padri, yang masih tercantum sebagai nama tempat pada peta 1911 yang diterbitkan oleh Topographisch Inrichting Batavia. Sampur merupakan nama tempat objek wisata atau tempat melancong masa lalu yang terletak di pinggir pantai sehingga sering disebut dengan Pantai Sampur. Nama ini berasal dari kata yang diberikan oleh orang Belanda untuk tempat peristirahatan di pinggir pantai Zandpoort. Oleh masyarakat pribumi, istilah ini dibaca dengan Sampur. Untuk masa sekarang, kata Sampur hampir hilang dari peta kota Jakarta karena pantai ini telah dikembangkan untuk perluasan pelabuhan peti kemas Tanjung Priuk. Pada masa lalu, Pantai Sampur ini merupakan objek wisata pantai yang paling terkenal di Batavia. Pantai Sampur disukai oleh noni-noni dan sinyo-sinyo, sebutan untuk muda-mudi orang Belanda, dan begitu juga masyarakat pribumi. Banyak yang berkunjung ke Pantai Sampur ini. Sebelum Pantai Ancol dikembangkan sebagai objek wisata, pantai yang disebut dengan Pantai Binaria Ancol, Pantai Sampur merupakan objek wisata pilihan utama di Teluk Jakarta. Sekian video kali ini.
Terima kasih dan sampai jumpa.